Poin. Lur, ibu-ibu tuh idenya emang banyak yo. Poin. Kali ini kami ngabuburit sambil main bola voli. Siapa tahu selesai Ramadan bisa direkrut ke Korea kayak Mbak Megatron. Badan sehat, hati senang, Lur. Ulangi nih. Masuk kok. Tadi, Om. Gimana orang saya ngeliatnya masuk. Kena tangan kawannya itu baru ke laut. Nggak bisa sih, Om. Ah, gimana sih? Tadi Astaga Dragon, emak-emak iki kalau mau seru-seruan emang paling satset. Tapi jangan ditanya soal keahliannya ya, Lur. Wancur. Tapi rapopo yo, namanya juga permainan toh. Yo bola kiri. Gimana sih Bu servisnya? Waduh. Alah, baru dibelain kok yo udah nyusahin aja sih Bu. Suakit lo itu. Main sih main, tapi hati-hati keles. Ya wis lah, lanjut. Kita masuk tadi ya, masuk kita aja. Out. Masuk ini, Serpen tinggi kena dahan tuh. Tapi Itu awas. Tadi kena dahan dulu. Aduh ibu-ibu, ribut aja. Pada bisa main voli ndak sih sebetulnya? Nih, biar tak kasih tahu yo cara main voli yang bener. Poin untuk Ibu Tini. Bola tinggi nih. Tuh, gak tinggi-tinggi. Lah, Bu, piye toh? Orang mau nyemes malah dikerubungin. Yo jadi nyusruk gini toh, Bu. Wes, minggir sih. Maaf, Pak. Aduh, tadi nyemes malah out. Gimana sih, Bu? Ya, maaf. Sudah berantakan banget. Bu, gimana sih bolanya nggak dikejar? Tahu out lu kena kakak kan? Aduh. Aku tuh harus cepet-cepet masak, Du. Ya, maaf. Ya, nanti sebagai permohonan maafku tak bantu nanti masaknya. Ya. Bu. Lanjut ya. Malah sendiri dong. Ya. Yuk. Wes lah, Lur, daripada pusing mending aku masak sih yo. Lur, aku udah nggak ya mau bikin jeyuk buah kulur. Buah kulur memiliki bentuk yang mirip dengan nangka, tetapi ukurannya cenderung lebih kecil dan tekstur kulitnya lebih halus, Lur. Pohon buah ini banyak tumbuh di daerah tropis seperti Indonesia, Malaysia, dan Filipina. Di beberapa daerah, kulur lebih dikenal dengan nama kluwe, tapi buahnya yo sama saja. Buah ini memiliki daging yang lebih lembut dibandingkan nangka dan tidak memiliki aroma yang menyengat. Makanya cocok, Lur, kalau diinovasikan menjadi bahan masakan. Kak ya, ini potongnya gimana, Kak? Nanti dipotongnya dadu-dadu aja. Oh, kecil apa besar? Kecil. Boleh, tapi sedang juga boleh. Oh, iya. Sesuai selera. Untuk bahan-bahannya, Kak Gia menggunakan bawang putih,
cabai, bawang merah, dan juga tomat. Selanjutnya, Kak Gea mengiris jeruk nipis serta kentang dan daun bawang. Kak Gea, buah telurnya aku rebus dulu ya. Oh iya, direbus dulu ya. Ada nanas juga loh, Lur. Nah, bingung yo mau dibuat apa? Jadi, selain jeyuknya sebagai hidangan utama, biar rasanya makin mantep, tentu saja harus pakai sambal toh. Jadi, Kak Gea membuat sambal salsa untuk memberikan rasa segar pada sajian nantinya. Campurannya ada bawang merah, tomat, cabai, nanas, dan tentunya jeruk nipis. Semua bahan diaduk dengan sedikit gula serta garam. Dul, udah selesai rebus ininya. Udah Kak, udah empuk semua. Biar aku yang lanjutin ya. Oh iya. Lu tinggal bantu-bantu aja. Ya. Aku mau lanjut numis soalnya. Ya. Untuk membuat jeyuknya, Kak Gea menumis bawang putih, cabai, kentang, dan kornet. Aduk semua bahan hingga setengah matang. Lalu tambahkan bubuk kunyit, saus tomat, garam, dan buah kulurnya. Setelahnya, ratakan masakan lalu buat lubang-lubang di tengah-tengahnya. Ambil telur, lalu pecahkan di tengah lubang. Nah, ini dia artisnya. Beri parutan keju mozzarella yang banyak ya, Lur. Terus tambahkan daun bawang juga. Lalu masak hingga keju meleleh. Duh, Lur. Lihat tuh, kejunya meleleh sampai mendidih begitu. Menggoda banget yo. Kebayang dong, di dalamnya ada juga pecahan telur setengah matang yang pastinya meleleh di mulut. Apalagi disajikan dengan roti jala dan taburan sambal salsa. Laper. Bisa langsung makan panas-panas kalau ini. Hari ini aku mau bantu petik daun anggur, Lur. Kebunnya ada di Desa Ngroto, Kecamatan Kismantoro, Wonogiri. Pak, itu pupuknya di luar taruh mana Pak? Ya biarin aja di luar aja. Terus ini petikin daun anggur yang muda buat dimasak ya. Oh iya Pak, yang muda-muda ya Pak ya? Yang muda-muda yang seger-seger ya. Oh iya Pak. Ya. Oke. Itu tomponya ada di situ. Terus sama guntingnya ya. Oh iya Pak, iya Pak. Daun anggur muda warnanya hijau muda, sedangkan yang tua cenderung hijau gelap. Selain itu, permukaan daun muda terdapat bulu-bulu halus. Kalau permukaan daun tua lebih kasar ya, Lur. Katanya daun anggur mau dijadikan makanan yang enak. Jadi aku harus cari daun anggur yang masih agak muda. Mumpung di kebun anggur, aku mau sekalian belajar budidaya. Ternyata banyak perawatan rutin tanaman anggur. Mulai dari membuang daun yang sudah layu atau menguning, sampai menyemprot tanaman dengan air. Sudah banyak iki daun yang dikumpulkan. Aku harus segera nganter ke tempat Mbak Rika.
Ternyata Mbak Rika dan Bu Mitun mau mengolah daun anggur jadi nasi sarma khas Turki. Wah, jos gandos pasti rasanya. Tapi aku harus sabar nunggu sampai makanannya jadi ki. Mbak, ini Mbak daun anggurnya Mbak, udah dipetik. Ya Ndul, makasih ya. Oh iya Mbak. Bahan yang dipakai lumayan banyak ya Lur. Ada ayam, bawang bombay, mentega, tomat, bawang putih, cabai merah, cabai rawit, lemon, bubuk cabai, garam, saus tomat, gula pasir, dan virgin coconut oil. Untuk bahan yang terakhir bisa juga diganti minyak zaitun. Langsung cincang daging ayamnya Lur. Sekalian iris bawang bombay, bawang putih, cabai rawit, cabai merah, dan tomat. Napa malah, Bu? Iki Nduk, godhonge anggur rebusen karo beras engke karon ya. Oh, nggih. Selanjutnya, masukkan beras yang sudah dicuci ke dalam panci yang sudah mendidih. Lalu aduk sebentar, tunggu sampai jadi nasi aron. Daun anggurnya juga direbus sebentar, sekitar 5 menitan aja. Cuma untuk melemaskan daunnya, jadi lebih mudah saat pembungkusan. Setelah daun layu dan berubah warna, langsung diangkat yo. Sekarang tumis bumbu sarmanya. Panaskan mentega samin. Setelah mencair, masukkan bumbu yang diiris. Sekarang tinggal membungkus nasi sarma. Sebelumnya, iris dulu jeruk lemonnya. Nanti akan jadi pelengkap nasi sarma. Campurkan daging ayam cincang dan nasi aron. Aduk sampai rata. Kemudian tambahkan tumisan bumbu, gula pasir, garam, dan saus sambal. Aduk lagi Lur. Kalau sudah, tinggal dibungkus dengan daun sarma. Seperti ini cara membungkusnya Lur. Letakkan nasi campurnya ke atas daun anggur, lalu lipat bagian ujungnya dan digulung. Katanya nasi sarma iki juga sering disebut yak sarma atau dolma. Di negara asalnya, biasanya makanan ini dijadikan menu berbuka puasa saat bulan Ramadan. Setelah dibungkus, nasi sarma langsung dikukus Lur. Tunggu sekitar 15 menit. Setelah itu, nasi sarma siap disajikan. Bentuknya imut-imut ya Lur. Pasti pengen toh kalau lihat penampilan nasi sarma daun anggur selucu ini. Waduh, aku juga. Mumpung lagi di Desa Ngroto, aku juga mau sekalian ke tempat UMKM yang mengolah daun anggur jadi peyek. Bahan peyek daun anggur sederhana wae Lur. Cuma perlu bahan tepung beras, tepung tapioka, telur, daun anggur, bawang putih, ketumbar, kemiri, kencur, garam, dan daun jeruk. Untuk adonan peyeknya, tinggal mencampurkan tepung beras, tepung tapioka, dan air. Bumbu yang sudah halus langsung dimasukkan ke adonan tepung. Lalu aduk sampai semua tercampur rata. Terakhir, masukkan telur dan aduk lagi. Wis, beres semua iki. Tinggal menggoreng aja. Celupkan daun anggur ke adonan.
lalu masukkan ke penggorengan. Tinggal tunggu sampai mateng. Jangan terlalu sering diaduk atau dibolak-balik yo, nanti malah peyeknya hancur. Waktu gorengnya sekitar 15 menitan lur. Setelah matang, peyek langsung ditiriskan sampai kandungan minyaknya berkurang. Kalau sudah tidak panas, baru boleh dikemas. Tolong cek aku pakai aku. Lepas iji. Orang kadang jebol, Pak. Mubur sekolah dhuwur. Oh, ya. Nanti, Pak. Neng kebon kan. Oh, ya. Waduh, gimana kira-kira hilangnya si kalkun ya lur? Bal-balan. Red, kena sama kuwi. Wah, ana raiku. Woi, kencang-kencang. Lah kok sakit tanganku kowe? Woi, sapa bal-balan mau? Woi, adewe. Waduh, apes tenan aku. Lagi pusing nyari kalkun, malah kena bola. Oh, hukumane memangnya golek pitik ya? Lah, Tenan lho iki. lan. Wah, loro iku bal. Yos, mencak roe aku tak golek kene. Kowe golek kono ya. Wah, Untung anak-anak iki pada mau bantuin nyari kalkun. Tak lupain masalah bolanya. Wah iki, sing bener lur. Tak tangkap dulu yo. Sebenarnya menangkap kalkun lebih mudah dibanding bebek atau ayam biasa. Tapi ukuran tubuhnya yang besar membuat kalkun lebih sulit dipegang. Pak Jono. Ya. Pitike kula pundi, Pak? waduh, icole. Lagi tak konjone gendul. Walah, kula ajeng masak, Pak. Ya ditunggu sedelo. Wah. Pak. Kecekel Pak pitike, Pak. Ha iki ndak pitike. Oh, ini pitike. Heeh. Oh, ya sekalian Ya. bersihke, Mas. Sok saya takut deh, gede banget kayak gitu. Bersih ya, Mas ya. Lho piye toh? Atuku pitike konsen ngresiki. Iya, gede banget kayak ngono. Lho piye? Wis sandal aku arep makan pitike. Heeh. Tak masake nanti. Oh, ya. Ya, Yes. Oh, tak boleh tak bubutisan. Heeh, son ya. Oh, ya. Ayam kalkun terkenal dengan daging yang lezat dan berlimpah ya lur. Itu kandungan gizinya juga bagus. Antara lain protein dan mineralnya lumayan tinggi. Selain itu, kolesterol dalam kalkun juga lebih rendah dibanding daging ayam dan sapi. Kali ini, Mbak Wijil mau membuat mie letek bumbu bolognese dengan bakso kalkun. Tugasku menyiapkan daging bagian dada. Tekstur daging kalkun lebih padat dan alot lur. Supaya lebih cepat empuk dan mudah diolah, daging kalkun harus dipotong kecil-kecil. Mbak, ini Mbak, sebagian dagingnya udah tak filet Mbak. Son ya dulu ya. Ya Mbak. Oke, tunggu ya. Bumbu untuk bakso hanya lada,
bawang putih, telur, dan tepung aren. Daging kalkun digiling sampai halus ya lur. Kemudian dicampur dengan bumbu, tepung aren dan tekstur. Setelah itu bentuk bulat-bulat seperti ini. Selanjutnya bakso direbus dalam air mendidih selama 10 menitan. Kalau bakso sudah mengapung, tandanya bakso siap diangkat. Sebenarnya bakso kalkun sudah matang lur, tapi sekarang harus digoreng lagi sampai garing. Sekarang siapkan bumbu bolognese-nya lur. Tumis bawang putihnya, kemudian masukkan daging kalkun cincang. Tunggu sampai setengah matang. Setelah itu, tambahkan potongan wortel dan tomat. Lalu, tuangkan air kaldu, sisa rebusan bakso. Lanjut daun salam, jamur, dan bawang bombay lur. Aduk sampai semua tercampur rata yo. Ojo lali garam dan gula biar rasanya makin jos. Kalau air kaldu sudah mendidih, tuangkan saus tomat dan susu cair. Tambahkan parutan keju mozzarella agar kuah semakin kental dan gurih. Terakhir, tambahkan daun seledri cincang. Aduk lagi yo. Untuk penyajiannya, rendam dahulu mie letek dengan air panas. Cukup 30 detik, lalu segera tiriskan. Wah, lelahnya seharian membantu mengurusi peternakan langsung terbayar dengan nikmatnya mie letek saus bolognese dengan bakso kalkun. Di pagi hari seperti ini, rumah Haji Hermawan sudah banyak karyawan yang mempersiapkan ayam untuk dijadikan sate. Pak Herman memiliki usaha sate di kota Cirebon, Jawa Barat. Setiap hari, 80 hingga 100 kg daging ayam dipersiapkan untuk dijadikan sate. Pertama-tama, tulang ayam dipisahkan dari dagingnya, kemudian diolah. Nah, biasanya tulang ayam ini dijual kembali kepada pedagang bakso dan juga kepada Ibu Wati pembuat kerupuk dari tulang ayam. Ya, Tulang bawa ke rumah Bupati. oh, coba Cik. Bagus. Iya, Dus. Bagus. Ya. Pinjam becanya Pak Yus, mau antar tulang. Oh iya, nggak apa-apa. Bagus, istirahat aja dulu. Iya. Ternyata tulang sebanyak ini dihargai 40.000 saja. Wah, aku makin penasaran bagaimana caranya tulang ayam ini dijadikan sebagai kerupuk yang bisa bernilai berkali lipat.
tolong dicuci sama di presto ya. Oh iya, Bu. Tulang yang kubawa ini dicuci terlebih dahulu hingga bersih. Kemudian barulah dipresto selama 2 hingga 3 jam. Dalam seminggu, jumlah tulang yang diolah di rumah produksi ini mencapai 1 kuintal tulang ayam dan bisa menghasilkan sekitar 50 bal kerupuk berbagai ukuran. Tulang yang sudah melunak ini kemudian ditumbuk hingga halus. Tulang ayam yang biasa menjadi limbah ternyata memiliki kandungan kalsium yang sangat tinggi dan baik untuk pertumbuhan tulang jika dikonsumsi. Selain membuat kerupuk tulang ayam, hari ini aku akan mengkreasikan tulang ayam ini menjadi kudapan tradisional, yaitu papais. Bu Wati sudah mempersiapkan adonan untuk kerupuk, yaitu dari tepung aci yang telah dibumbui dengan garam dan bawang putih. Sementara itu, Teh Opi menyiapkan santan sebagai bahan pembuatan papais. Bahan yang dibutuhkan untuk membuat papais antara lain tepung beras, gula, sedikit garam, dan juga santan. Bu, tulangnya udah ditumbukin ya, Bu? Oh iya, makasih Dur. Semua bahan ini dicampur dengan tulang ayam yang sudah ditumbuk. Kemudian diadon hingga teksturnya kalis. Papais tidak akan lengkap tanpa pisang. Pisang ini sudah manis, tapi tidak terlalu matang sehingga tidak mudah hancur ketika dikukus. Biasanya, papais berwarna putih bersih. Namun karena terdapat kandungan tulang ayam, terdapat bintik-bintik kecil pada adonan. Adonan sudah siap dicetak dengan dibungkus daun pisang. Daun pisang adalah pembungkus yang tidak mudah robek dan tahan panas. Papais dikukus selama 30 menit hingga tekstur adonan sudah mengeras. Sementara itu, aku membantu Bu Ita untuk mengemas kerupuknya. Kerupuk tulang ayam ini dipasarkan di Cirebon dan sekitarnya. Papais tulang ayam sudah siap untuk disantap. Aroma santan begitu terasa, menggugah selera. Bu, yang matang, Bu. Di para gundul tepuasa. Tuh, dakaran usaha. Ngagetin aja lagi anak-anak di. Assalamualaikum Lur. Puasaku hari ini terbantu oleh cuaca yang lagi adem bener. Yo mumpung kerjaanku udah beres, merem sebentar gak apa-apa yo Lur. Kata Pak Ustadz, tidurnya orang puasa sama dengan ibadah. Dur, puasa-puasa tidur weh. Ngikut lu, pengen ke jamban. Mules. Mimpi kali ya. Di para gundul tepuasa. Tuh, dakaran usaha. Ngagetin aja lagi anak-anak tidur. Puasa gundul, ya Allah, itu makanan usaha. Lah, tadi nggak ada. Ngeselin banget yo Lur.
Bikin kaget aja. Orang baru mulai tidur malah dikira gak puasa. Ya udah sih, Dul, maaf salah sangka. Salah sangka. Bikin saya kaget, jantungan nanti saya. Ih, ngomong-ngomong soal jantung, mending bantuin saya yuk petik jantung pisang. Yaudah ya. Yuk. Ya. Iya, Dul, itu bisa nggak? Makanya saya bawa galah. Oh iya. Jantung pada tanaman pisang menjadi cikal bakal buah saat matang nanti. Bisa kan? Iya bener, hebat banget sih, Dul. Saat buah sudah mulai tumbuh dan membentuk tandan atau sisirnya, biasanya jantung akan dipotong untuk menghasilkan kualitas buah yang lebih bagus. Gede, Dul, itu. Iya, lumayan. Udahlah, cukup kali segini. Cukup? Ayo, Dul, kita pulang. Buru hujan juga, yuk. Hujan, yuk. Oleh masyarakat di beberapa daerah, jantung pisang lebih sering dimanfaatkan sebagai pakan ternak. Tapi asal tahu aja, Lur, jantung pisang juga bisa diolah jadi aneka makanan. Aduh, hujan, Dul. Nah, Dul, udah sampai sini, bantuin ibu saya bikin olahan gepuk dari jantung pisang yuk. Oh, ya. Nanti kalau udah beres bawa ke tempat saya ya. Loh, kakak nggak ikut bantuin? Saya mau ngerjain olahan yang lain di tempat saya. Oh, begitu? Iya, ya udah dulu ya. Ya. Wis, rapopo, Lur. Sambil menunggu waktu beduk, aku lanjut bantu Ibu Oyo Sumarsi membuat gepuk. Iya, Lur, jantung pisang bisa diolah jadi gepuk. Gepuk adalah makanan khas Jawa Barat yang punya rasa gurih manis. Biasanya, gepuk terbuat dari daging sapi yang diiris searah seratnya, lalu direbus cukup lama. Nah, buat diolah jadi gepuk, jantung pisangnya mau aku kupas dulu lapisan luarnya yang keras. Duh, ini kan tinggal satu lagi. Tolong beresin ya. Nanti langsung bawa ke sana kita rebus. Oh, ya, Bu. Oke deh, Bu. Jantung pisangnya aku potong kecil-kecil terlebih dulu yo. Di Indonesia, Lur, terdapat hampir 250 jenis tanaman pisang. Sayangnya, dari sekian banyak jenis, gak semua jantungnya nikmat untuk disantap. Selain jantung pisang kepok yang sedang aku olah ini, biasanya pisang raja dan pisang batu yang dipilih, Lur. Ketiganya punya tekstur dan rasa yang lebih sedap dibandingkan jenis jantung pisang lainnya. Jantung pisang juga banyak getahnya, Lur. Untuk menghilangkannya harus direbus selama 1 jam. Gepuk jantung pisang produksi Rimpang berlokasi di Kampung Panaruban, Cicadas, Sagalahirang, Subang, Jawa Barat. Komposisi bumbu raciknya komplit banget, dari aneka rempah, rimpang, sampai bawang-bawangan. Ulek beberapa bahan bumbu sampai halus ya, Lur. Jantung pisang yang sudah direbus ini sudah nggak ada lagi getahnya. Sekarang tinggal peras aja untuk membuang air di dalamnya. Ono nama gepuk merupakan singkatan dari digeprek sampai empuk. Lanjut, campur jantung yang sudah empuk ini dengan bumbu, serundeng kelapa, penyedap, dan juga gula. Jangan lupa tambahkan telur ayam sebagai perekatnya. Aduk-aduk sampai tercampur rata. Duh, udah itu tinggal aja. Sekarang ini antar ke Irma. Oh, ya, Bu. Lanjut lagi yo, Lur. Sekarang cetak gepuk jantung pisangnya. Bentuknya dan ukurannya dibuat semirip mungkin seperti potongan daging sapi.
kawasan wisata Ciater, Subang, Jawa Barat, sudah bertahun-tahun Ibu Oyo membuat gepuk jantung pisang sebagai kuliner atau oleh-oleh khas. Biasanya, gepuk dipasarkan dalam kemasan siap makan atau sudah digoreng. Atau kalau mau pesan yang di kondisi beku juga bisa kok, Lur. Teh Irma sudah siapin banyak bahan buat bikin takjil. Teh Irma paling hobi bikin kue ustad, Lur. Setelah kelapa tuntas diparut, Teh Irma lanjut meracik bumbu intinya. Kemiri, ketumbar, dan juga bawang, semua diulek sampai halus. Selanjutnya, masukkan kunyit, jahe, dan cabai merah. Ulek lagi sampai halus. Sebagai inovasi, racikan bumbu ulek ini sudah dipersiapkan untuk gepuk jantung pisang yang kubawa, Lur. Teh, nih adonan gepuknya udah jadi, Teh. Wih, makasih ya, Dul. Banyak juga ternyata. Oh iya, sekalian, Dul. Ini bantu tumisin. Ini juga. Sebentar, Dul. Ini juga ya, Dul. Sama ini juga. Semua? Iya, dicampur aja, Dul, ya. Oh, yaudah kalau gitu. Aku tumis dulu, Teh, ya. Iya, sok, Dul. Adonan gepuk jantung pisang yang kubawa lanjut kutumis dengan bumbu. Lur, tinggi akan kandungan serat membuat jantung pisang menjadi bahan pangan yang baik untuk diet. Supaya tambah gurihnya, aku masukkan ekstra kelapa parut ke dalam tumisan. Sip lah, tumis gepuk jantung pisangku udah jadi, Lur. Teh Irma lanjut mengadon kue ustadnya. Caranya gampang aja kok. Cukup campur tepung ketan, parutan kelapa, dan gula pasir menjadi satu. Kue ustad adalah kue tradisional dari Subang, Jawa Barat. Dulunya, kue ini menjadi suguhan wajib untuk para ustadz atau tokoh agama saat pengajian atau hajat adat keagamaan. Lanjut, adonan kuenya dibagi dua karena mau diberi pewarna makanan, Lur. Perpaduan merah dan biru dijamin bikin kuenya tambah cakep, Lur. Teh, nih udah aku tumis, Teh. Oh iya, Dul, makasih ya. Ada yang bisa dibantu lagi nggak, Teh? Ah, nggak usah, ini tinggal dikukus doang. Oh yaudah, kalau gitu nanti gaya, Teh, ya. Makasih ya, Dul. Di beberapa daerah, kue ustad sering juga disebut dengan nama kue sengkulun yang punya cita rasa manis gurih dari kelapa. Tapi kue ustad yang satu ini yo jelas beda, Lur. Karena pakai ekstra topping tumis gepuk jantung pisang. Lanjut, Lur. Setelah racikan kue tersusun di dalam wadah, tinggal kukus untuk mematangkannya. Gak usah lama-lama, sekitar setengah jam kue ustad siap untuk jadi menu buka puasa, Lur. Tahan yo, Lur. Kue ustad gepuk jantung pisang ini emang menggoda banget. Cantik penampilannya, soal rasa, yo mari kita coba. Ayo, Teh. Buru lapar nanti. Lur, selamat menjalankan ibadah puasa ya, Lur, ya. Semoga di bulan Ramadan ini membawa keberkahan ya, Lur. Tetap semangat, yo.